Setiap kepala keluarga pasti akan memperjuangkan segalanya untuk menghidupi istri dan anak-anak tercinta. Bahkan tak jarang, mereka sampai harus mempertaruhkan nyawa demi memperjuangkan masa depan buah hati mereka. Di negara tercinta kita ini, kekayaan alam bukanlah suatu hal yang baru, khususnya dalam dunia pertambangan. Sudah sejak dulu pula, tanah kita dikeruk untuk mendapatkan mineral berharga dan juga logam mulianya. Namun sayangnya, kekayaan alam ini belum bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Ya karena mereka yang menambang adalah orang-orang yang datang dari tanah seberang, dan kita pemilik lahan hanya menjadi kaki tangan. Hal semacam inilah yang membuat orang dengan modal terbatas ikut bertaruh nyawa untuk ikut mendapatkan beberapa sisa harta yang masih terpendam. Keterbatasan ekonomi dan juga minimnya pengetahuan juga seringkali menyebabkan jatuhnya korban. Seperti contoh kasus yang akan Bang Pet ceritakan pada video kali ini, tentang 8 orang penambang emas ilegal yang harus terkubur hidup-hidup di tanah mereka mencari nafkah. Lantas bagaimanakah kronologinya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pet's Illustration. Dunia penambangan emas ilegal memang bisa dikatakan jauh dari kata sejahtera. Meski begitu, tak banyak pilihan yang dapat mereka perbuat. Lapangan pekerjaan yang sempit dan juga pendidikan yang tak memadai memaksa mereka mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Salah satu contohnya adalah bergabung dalam pekerjaan tambang ilegal yang ada di daerah mereka. Dikutip dari Tribun Banyumas, tambang emas ilegal di Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas itu telah beroperasi secara aktif sejak tahun 2014. Juga setelah melakukan interogasi terhadap Kadus 2, Karipto, diketahui bahwa tambang emas di Desa Pancur Rendang memang belum mendapatkan izin resmi. Kegiatan pertambangan rakyat ini telah menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 80% penduduk Desa Pancur Rendang. Pembukaan tambang ini juga dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pemilik lahan dengan para penambang, dengan pembagian hasil sebagai berikut: 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk pemodal, dan 60% untuk para pekerja. Sementara, menurut cerita Kades Pancur Rendang, yaitu Narsiun, saat dirinya menjabat pada 2015, tambang-tambang emas itu memang sudah ada. Narsiun mengaku sudah mengimbau dan juga mengingatkan warga akan bahaya tambang emas ilegal tersebut. Namun, ia tak berani melarang dengan keras tentang keberadaan tambang emas ilegal itu. Dikarenakan memang banyak warga desanya dan juga masyarakat luar daerah yang menjadikan tambang itu sebagai tumpuan ekonomi dan mata pencaharian utama. Saya masuk pada 2015 juga sering mengimbau supaya tambang itu jangan diteruskan. Tapi saya tak berani secara vulgar karena aktivitas penambangan ini adalah nadi ekonomi rakyat. Sebagian kecil penambang adalah warga sini, tapi kebanyakan dari Bogor dan juga sekitar Jawa Barat. Kalau di luar desa bisa sampai ratusan, kita nggak berani memberhentikan karena memang ada banyak warga yang kerja di sana, ucap Narsiun. Di lahan seluas 2 hektar ini terdapat 35 lubang galian tambang. 30 masih dipakai, sementara 5 lubang lainnya sudah ditinggalkan. Dengan banyaknya lubang galian, tak ayal kalau pekerjanya juga cukup banyak. Meski begitu, ternyata kehidupan penambang emas tak seindah mereka, para pemilik modal. Lu punya duit, lu punya kuasa. Sayangnya, itu memang realita yang ada. Setiap hari, mereka harus menyusuri lubang-lubang yang sangat gelap sejauh ratusan meter. Hawa panas, bayang-bayang akan runtuhnya gua, dan juga banjir selalu menghantui hari-hari para pekerja tambang. Untuk bernafas sendiri, mereka hanya mengandalkan satu mesin blower sebagai alat sirkulasi udara. Namun, semua ketakutan itu sirna karena himpitan ekonomi yang memaksa mereka untuk terus bekerja. Jika bernasib baik, mereka akan mampu mendapat berkarung-karung bebatuan
dengan kandungan emas tinggi. Namun jika tidak, sekarung penuh batuan yang mereka dapat hanya dihargai 100 hingga 250 ribu, tergantung kualitas batuan. Begitulah sedikit kisah keseharian penambang emas ilegal ini. Kasus terjebaknya penambang emas di dalam tanah juga bukan kali ini saja terjadi. Salah satu kisah yang menceritakan tentang terjebaknya penambang yang paling dikenal adalah tentang 33 orang penambang asal Chile yang terjebak dalam lubang galian sedalam 700 meter di dalam tanah pada tahun 2010. Tentang bagaimana mereka berjuang bertahan hidup selama 69 hari dengan kondisi serba kekurangan, dan akhirnya mereka semua bisa diselamatkan. Kisah ini juga sudah dijadikan film pada tahun 2015 dengan judul The 33. Namun, berbeda pada kasus yang akan kita bahas kali ini, karena meskipun tak sedalam tambang Chile, perbedaan lokasi serta kontur lubang galian membuat tim evakuasi tak berdaya. Kembali ke kronologi cerita. Kejadian bermula pada tanggal 25 Juli tahun 2023, tepatnya pada pukul 7 malam. Lubang itu dikenal sebagai salah satu lubang yang paling potensial di tambang emas tradisional di kawasan itu. Para penambang menyebut lubang itu dengan nama Lubang Bogor Baru. Hal tersebut juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat di Grumbul Tajur yang bernama Nasim. Nasim mengungkapkan jika di Lubang Bogor Baru sudah beroperasi selama kurang lebih setengah tahun. Tak heran, penghasilan dari dalam lubang itu sangat menjanjikan. Bahkan, di lubang itu juga pernah ditemukan dari 1 kilo material bebatuan, nilai emasnya sampai setengah kilo. Moncernya lubang Bogor Baru tersebut tak diikuti oleh lubang galian lainnya yang ada di lokasi itu, sehingga menjadikan lubang ini memiliki hasil tambang yang paling besar. Di lokasi itu sendiri hanya terdapat 2 lubang tambang yang masih aktif digali. Malam itu, di lubang 1, para pekerja shift malam mulai masuk ke dalam lubang. Begitu juga pada lubang 2 atau lubang Bogor Baru. Ada 8 orang penambang yang masuk malam itu. Mereka adalah Cecep Suryana, Rama Abdul Rahman, Ajat, Matkolis, Marmumin, Muhyiddin, Jumadi, dan juga Mulyati. Tak lama setelah mereka mulai menambang, tiba-tiba pada pukul setengah 10 malam, pada lubang 1 muncul sedikit kepanikan saat tiba-tiba ada rembesan air yang membanjiri dinding lubang. Para pekerja di lubang 1 pun naik ke atas untuk mengambil peralatan untuk menambal dinding. Kemudian, pukul 10 malam, para pekerja turun kembali ke dalam lubang untuk melakukan upaya penambalan. Namun, ketika sampai di bawah, mereka mendapati airnya menjadi cukup deras, sehingga pekerja di lubang 1 naik kembali dan melaporkan hal ini kepada operator untuk menghubungi para pekerja yang berada di sumur 2 atau sumur Bogor Baru. Namun sayang, ternyata rembesan air di lubang Bogor Baru jauh lebih deras, sehingga menyebabkan ke-8 orang pekerja yang berada di sumur itu tak sempat naik ke atas dan terjebak di dalamnya. Rembesan itu diperkirakan muncul dari kedalaman 40 meter dan dengan cepat air langsung memenuhi lubang tambang. Bahkan derasnya air juga menyebabkan runtuhnya bongkahan batu di lubang Bogor Baru, sehingga akses untuk keluar lubang kini tertutup total. Usman, salah satu pekerja yang selamat, menceritakan setelah ia keluar lubang pada pukul 5 sore untuk pergantian jam kerja, 8 orang termasuk keponakannya masuk ke dalam lubang pada pukul 7 malam. Dan pada pukul 10 malam mulai dilaporkan kalau ada kebocoran air di dalam lubang tambang yang diduga berasal dari bocornya sumur yang tak jauh pula. Derasnya air menyebabkan mereka yang berada di atas tak berdaya untuk melakukan upaya penyelamatan apapun. Akibat air juga, mesin pompa blower sebagai satu-satunya penyuplai udara bagi para penambang juga ikut mati. Pihak kepolisian sendiri baru mendapat laporan pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 26 Juli, pukul 7 pagi. Atas laporan itu, pihak kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek secara langsung lokasi yang terdapat 8 penambang yang terjebak di dalam sumur tambang. Setelah di TKP, kami melihat memang benar sumur tersebut telah dipenuhi air, jelas pihak kepolisian. Mereka juga mengatakan
Berdasarkan info dari salah seorang pekerja tambang yang turut bekerja, diketahui bahwa ada 8 penambang yang terjebak di dalam sumur itu. Atas temuan itu, pihaknya juga langsung melakukan langkah-langkah evakuasi dengan menghubungi potensi-potensi search and rescue. Di antaranya adalah BPBD, Basarnas, Tim SAR Brimob, dan juga Tim SAR Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap. Semuanya bekerja untuk melaksanakan evakuasi. Dan saat ini sedang berlangsung proses evakuasi di lokasi tersebut, ucapnya. Pihak SAR sendiri juga menyatakan evakuasi tak dapat dilaksanakan selama air masih memenuhi sumur. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi keselamatan tim SAR. Untuk mengatasi hal itu, sebanyak 10 pompa air dikerahkan untuk menyedot air di dalam lubang Bogor Baru. Namun sayang, kekuatan 10 pompa tak mampu menandingi derasnya debit air yang masuk. Bahkan setelah beberapa jam penyedotan dilakukan, ketinggian air hanya turun sekitar 1 meter. Kontur lubang galian yang berundak dan memiliki banyak belokan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan sulitnya proses evakuasi. Tim gabungan evakuasi mengaku kesulitan dalam melakukan evakuasi ini. Selain sulitnya medan, kondisi air yang tak kunjung surut pun juga menjadi faktor penghalang utama. Meski begitu, proses evakuasi terus dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Tim evakuasi bahkan sampai membendung Sungai Tajur dengan tujuan untuk memperkecil debit air rembesan. Namun sayangnya, usaha itu tak terlalu berefek pada kondisi galian. Hingga akhirnya, setelah 7 hari, tetap tak membuahkan hasil apapun. Proses evakuasi pun dihentikan, dan ke-8 korban dinyatakan sudah hilang. Lebih lanjut, Kapolresta mengatakan jika pihaknya kini telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan memeriksa 23 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui jika pihak kepolisian sudah pernah melarang aktivitas tambang tersebut. Namun, aktivitas kembali dilakukan meskipun larangan masih ada. Kemudian, dari pemeriksaan, dinyatakan seorang pemilik lahan dan 3 orang pengelola tambang sebagai tersangka utama dan dijerat dengan pasal 158 Subsider 161 tentang setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin. Ketiga tersangka telah ditangkap, namun sampai saat ini masih ada 1 orang tersangka dengan inisial DR yang masih buron akibat melarikan diri. Kini, lokasi lubang tambang pun ditutup total dan di bibir lubang dibangun sebuah batu nisan yang bertuliskan nama ke-8 korban sebagai penghormatan terakhir bagi mereka yang terjebak di lubang itu. Sekian kronologi cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Tak banyak komentar yang bisa Bang Bet berikan. Entah ilegal atau tidak, apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga mereka di rumah. Mari kita doakan para korban agar bisa tenang di sana dan segala amal baiknya bisa diterima. Juga kepada seluruh anggota keluarga korban, semoga mereka semua diberikan kesabaran dan juga ketabahan untuk menghadapi bencana ini. Juga yang Bang Bet harapkan, semoga kejadian semacam ini tak lagi terulang hingga sampai menimbulkan adanya korban jiwa. Maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Tunggu video-video Bang Bet selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.